Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di pembahasan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kurikulum Merdeka. Di bab 1 yaitu membahas tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Langsung saja kita bahas pembahasan bagian A, yaitu membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Selanjutnya yaitu pembahasan hukum tajwid. Apa sih yang dinamakan dengan hukum tajwid itu? Hukum tajwid adalah hukum mengenai tata cara membaca Al-Quran yang baik, fasih, tartil, dan benar. Secara bahasa, tajwid adalah tahsin yang artinya memperindah. Sedangkan secara istilah, artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang menentukan hukum tajwid. Menentukan hukum tajwid pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bagian B, mengidentifikasi hukum tajwid pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Pada lafaz za dinamakan ikhfa hakiki. Alasannya karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf za. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf za. Lafaz selanjutnya yaitu wa anzalna ilaika dinamakan mad jaiz munfasil. Alasannya karena ada bacaan mad atau fathah ketemu alif bertemu dengan hamzah di kalimat atau kata yang berbeda. Cara membacanya boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Lafaz selanjutnya yaitu ilaika dinamakan mad layin. Alasannya karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai mengartikan perkata pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bagian C, mengartikan perkata Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepada kamu alkitab atau Al-Quran bil haq dengan benar, musaddiqan yang membenarkan. 5. Terhadap apa yang baina antara yadaihi 2 tangan sebelumnya, minna dari, al-kitabi kitab, wa muhaiminan dan yang menjaga, alaihi
atasnya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang bagian D, menerjemahkan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Terjemah Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul, bagian E, asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Menurut riwayat Imam Ahmad, Surat Al-Maidah ayat 48 ini turun saat Nabi SAW sedang menunggang unta. Bagian punggung unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau memberi solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Turunlah ayat ini sebagai petunjuk. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang menelaah Quran Surat Al-Maidah pada ayat 48. Bagian F, menelaah Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini mengandung pesan-pesan mulia di antaranya. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarnya turun, yakni Jibril alaihissalam. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia jadi saksi atas kebenaran kitab-kitab terdahulu. 3. Kitab suci Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya dan menjadi saksi untuk keabsahannya. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Al-Quran sebagai pedoman hidup. 5. Tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. 7. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran PAI ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan tunggu pembahasan selanjutnya di bagian kedua.